Design is everywhere, dari infrastruktur negara hingga kotak makan Anda. Tanpa Anda sadari, produk-produk yang Anda konsumsi setiap harinya telah didesain sedemikian rupa sehingga Anda dapat memanfaatkan produk tersebut secara efektif, efisien, dan yang terpenting, Anda tertarik untuk menggunakan produk tersebut berulang kali. Namun, secara umum kita tidak mengetahui apa saja aspek-aspek yang menjadi fondasi dari sebuah desain yang baik. Dan bahkan, banyak produk yang telah didesain secara profesional tetapi tidak mengikuti aspek-aspek tersebut. Di sini, kami ingin memperkenalkan kepada Anda 10 prinsip desain yang menjadi panduan umum dari pembuatan produk-produk dalam konteks ini aplikasi dan software yang kita gunakan sehari-hari. Namun sebelumnya perkenalkan nama saya Aufa Rinalifaza Ahmad dengan NIM 1962438. Nama saya Farah Zara Ramli Pulkadang dengan NIM 196240008. Nama saya Rafifa Dia Putri Ramadhani dengan NIM 196-24037. Nama saya Zara Nur Azizah dengan NIM 196-24048. Kami bersama-sama akan mempresentasikan hasil analisis dari prinsip desain dalam aplikasi Whoosh Microsoft Teams. Wush, yes. Oke, jadi kita akan memulai analisis ini dengan aplikasi yang sering banget kita gunain sebagai kita berempat anggota kelompok, yaitu Whoosh. Kita akan mulai dengan Visibility of System Status, di mana prosnya kita melihat bahwa ada loading screen ketika kita membuka aplikasi. Kemudian kita juga melihat bahwa ketika kita membatalkan pesanan, ada tulisan cancellation succeeded. Jadi kita tuh tahu apa yang kita lakuin. Tapi ada cons-nya juga, yaitu tidak adanya visual feedback ketika kita menekan-nekan tombol di aplikasi Whoosh. Kalau mau memberikan suggestion, kita akan memberikan suggestion dengan melihat perangkat Apple, dengan melihat iPhone gitu. Karena di iPhone itu, kalau kita pencet-pencet misal notifikasi atau aplikasi, kalau kita pencet atau kita tekan, itu bakal ngasih feedback yang beda-beda, dan ada juga haptic feedback gitu. Jadi ada getarannya, dan itu sangat interaktif dan menyenangkan untuk digunakan. Kemudian kita juga akan menganalisis World System Match. Prosnya adalah ketika kita membeli tiket secara daring, itu bakal mudah digunakan secara offline di loket tiket Whoosh. Jadi kita tinggal scan, kita bakal masuk, ya mudah lah. Kemudian jadwal kereta yang tertera juga sesuai sekali dengan keberangkatan pada waktu aslinya. Jadi Whoosh itu disiplin. Konsnya adalah sistem membership yang disebut dengan Frequent Whoosher Card tidak tersedia di aplikasi. Padahal tuh Frequent Whoosher Card bakal berguna banget buat orang yang emang sering-sering pakai Whoosh. Suggestion kita tentunya adalah mengintegrasikan fitur itu dengan aplikasi Whoosh. Kemudian kita akan analisis user control and freedom. Prosnya di sini adalah kebebasan. Bebas memilih tiket, bebas memilih seat, bebas memilih hari, bebas memilih metode pembayaran, bebas memilih preferensi bahasa yang ingin digunakan. Tapi ada cons-nya, yaitu ketika membuka aplikasi kita langsung diarahkan ke laman tiket gitu. Padahal kan kebutuhan user beda-beda ya. Ada yang cuma pengen lihat jadwal, ada yang pengen lihat reminder, oh aku hari ini ada Whoosh nih jadwalnya segini, gini. Nah itu nggak sesuai dengan kebutuhan semua orang gitu. Maka suggestion kita adalah memberikan home screen yang lebih fungsioner. Lalu kita masuk ke analisis consistency and standards. Kita akan membawa aplikasi lain di sini, yaitu Access by KAI, di mana pros dari Whoosh itu adalah tema warna yang konsisten, yaitu putih dan merah. Tapi consnya juga adalah tidak memiliki standar UI dan UX yang sesuai, padahal kan sama-sama aplikasi pemerintah gitu. Tapi Access by KAI dan aplikasi Whoosh itu selain beda warna juga beda user experience. Maka suggestion kita adalah pertama, memperbesar logo, kedua, meletakkan logo yang sesuai dengan kebutuhan kita, yang ketiga adalah memberikan standarisasi UI dan UX yang kita sebutkan sebelumnya. Selanjutnya adalah analisis error prevention. Prosnya dari aplikasi ini adalah ada pop-up reminder setiap kali kita melakukan kegiatan yang ya penting lah. Misalnya kita habis mau cancel tiket atau kita mau milih kursi, itu ada pop-upnya. Kemudian ada cons-nya juga, yaitu waktu closing gate itu nggak ada di reminder section. Jadi kita nggak tahu kapan closing gate. Kita nggak tahu kalau 30 menit sebelum Whoosh itu bakal di-close. Dan cara untuk mengetahuinya itu lumayan susah diakses karena ada di ketentuan boarding, dan kemudian ketentuan boardingnya bisa dilihat itu adalah list yang nggak menarik gitu. Lalu error prevention cons-nya yang ketiga adalah notifikasi penting itu nggak terintegrasi ke perangkat HP. Misalnya kamu habis beli tiket, kamu habis nge-cancel tiket, atau tiket kamu ternyata di-cancel sama Whoosh itu sendiri. Contohnya adalah pas kemarin di Sumedang gempa, jadinya kan itu tiketnya di-cancel ya, tapi tuh nggak ada
notifikasi ke perangkat HP, nggak ada notifikasi kayak Line, kayak WA gitu, nggak ada. Dan kalau kita pengen lihat notifikasinya itu juga susah, karena kita harus pertama ke akun, terus ke informasi penting, baru kita bisa lihat pembatalannya, dan itu tuh juga nggak menarik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Zahra. Terima kasih Farah, sekarang saya akan lanjut ke bagian recognition rather than recall. Yang pertama, pros. Riwayat pemesanan yang telah dilakukan di dalam aplikasi Whoosh itu akan tersimpan. Dengan itu, apabila Anda masuk ke bagian My Tickets and History, tertera semua pemesanan yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya, serta detail-detailnya loh. Nah, dari situ Anda dapat melihat kembali apa saja yang telah Anda pesan dan lakukan di aplikasi Whoosh. Selain itu, terdapat juga daftar penumpang yang tersimpan. Apabila Anda melakukan pendaftaran pada awal atau mengisi form, maka pada penggunaan atau pemesanan selanjutnya, Anda tidak perlu mengisi form itu kembali. Tetapi, aplikasi Whoosh juga memiliki cons. Yang pertama adalah tidak terintegrasinya password aplikasi dengan password perangkat, yang mengakibatkan user harus berkali-kali memasukkan passwordnya. Untuk suggestion dari kami menggunakan referensi WhatsApp yang mengintegrasikan aplikasi dengan Face ID dan password perangkat. Dengan itu mempermudah user untuk masuk ke dalam aplikasi tersebut. Selanjutnya saya akan masuk ke flexibility and efficiency of use. Yang pros yang pertama adalah sederhana dan efisien. Hal ini memudahkan semua orang, bahkan orang-orang yang tidak terbiasa dengan perangkat ini, untuk dengan mudah memesan dan menggunakan KCIC atau Whoosh. Tetapi, cons yang sangat krusial yang pertama adalah refund tiket yang hanya bisa dilakukan secara luring. Jadi, kalau misalnya orang-orang itu tidak dalam lokasi atau dekat Bandung atau dekat Jakarta, maka apabila mereka ingin cancel, itu hampir tidak mungkin. Dengan itu, mereka langsung gugur atau tiket langsung hangus lah. Dan selanjutnya adalah search history yang terlalu kecil. Apabila Anda melihat fotonya ini, di bawah tombol cari tiket, di bawah tertera itu search history-nya. Nah, itu menurut saya dibandingkan dengan teks-teks lainnya, itu sangatlah kecil dan tidak dapat Anda lihat dari jauh. Jadi orang-orang mungkin tidak sadar kalau ada search history di awalnya. Nah, untuk suggestion dari kami menggunakan referensi dari Access by KAI, kakaknya dari Whoosh. Mereka memberikan fitur refund secara daring. Kalau misalnya Anda bisa melihat dari foto ini nih, ada proses pembatalan tiket. Yang pertama yaitu pengisian pembatalan tiket dikonfirmasi, proses pengembalian dana, dan juga dana telah ditransfer. Dengan itu orang-orang yang dari jarak-jarak jauh bisa melakukan cancel tanpa harus pergi ke lokasi secara luring. Selanjutnya adalah aesthetic and minimalist design. Pros yang pertama adalah penggunaan color palette yang konsisten dari awal hingga akhir. Juga color palette ini sangat menarik perhatian menurut saya, yaitu menggunakan putih dan merah. Setiap kali Anda membuka aplikasi Whoosh, yang Anda lihat adalah putih, merah. Dan itu buat branding mereka sangat bagus. Tapi, cons yang sangat-sangat perlu diperhatikan, yang pertama adalah penggunaan AED yang tidak konsisten, penggunaan bahasa Indonesia yang tidak efektif, dan juga fitur yang tidak dipikirkan secara matang, misalnya dalam banner dan announcement. Apabila Anda masuk ke aplikasi Whoosh, Anda dapat melihat beberapa fitur yang mungkin Anda bisa mikir kayak, loh, kenapa bentukannya PDF, kenapa fotonya pecah, dan mungkin Anda kira itu dari HP Anda, tapi ternyata itu sebenarnya dari aplikasinya. Memang dari aplikasinya itu gambar-gambarnya tidak high quality dan beberapa barang memang belum terintegrasi dalam sistem aplikasi Whoosh. Maka, suggestion dari kami yaitu untuk menghapus fitur-fitur yang tidak direncanakan dengan matang, menyesuaikan bahasa Indonesia dengan EYD 5, juga menggunakan bahasa yang singkat, padat dan efektif, dan dapat dimengerti oleh khalayak umum. Selanjutnya lanjut ke error recovery. Pros yang pertama adalah perubahan warna saat memilih seat. Apabila Anda memesan tiket di aplikasi Whoosh, Anda dapat melihat beberapa seat yang warnanya abu. Kalau abu itu berarti mereka sudah tidak dapat dipesan kembali. Tapi kalau ada warna merah, berarti Anda sudah memilih seat itu, atau mungkin kalau misalnya dalamnya putih luarnya merah, berarti seat itu bisa digunakan. Nah, dengan itu user dapat tahu, oke, saya bisa memilih yang ini, tapi tidak bisa memilih yang ini. Dengan itu prevention of error dan juga error recovery. Poin yang kedua adalah indikasi kesalahan password, juga kemudahan untuk mengganti password. Dengan itu, apabila user misalnya sudah salah password, recovery dari error itu yaitu mengganti password dengan mudah. Mungkin hal ini terlihat sepele, tapi dengan melakukan itu, user dapat dengan mudah dan dengan gampang mengganti dan menjadi fleksibel dalam penggunaan aplikasi Whoosh. Selanjutnya, yang terakhir juga adalah help and documentation. Pros yang utama yaitu udah ada halaman railway regulations. Menurut saya itu adalah suatu hal yang harus kita sadari bahwa sebenarnya itu penting, dan alhamdulillah dari pihak aplikasi Whoosh pun juga sudah mengadakannya. Tetapi cons-nya, railway regulations ini belum terintegrasi dengan sistem aplikasi.
walaupun ada relevant regulations, tapi tidak ada juga FAQ, yaitu frequently asked questions. Dengan itu orang-orang yang memiliki pertanyaan yang banyak tidak dapat menanyakan kepada pihak aplikasi Whoosh. Ditambah tidak ada call center ataupun customer service yang bisa membantu mereka. Maka, suggestion dari kami, yaitu untuk menambahkan halaman FAQ yang terintegrasi dalam aplikasi, juga fitur customer service. Contohnya dapat kita lihat adalah Gojek. Di sini, Gojek memberikan opsi, oke, pertanyaan apa yang ingin Anda tanyakan? Apakah ada yang ada yang bisa dibantu dari kami? Dengan itu, para user bisa dengan mudah menanyakan dan mendapatkan jawaban dari aplikasi. User experience dalam menggunakan Whoosh terbilang cukup baik karena kita dapat melihat konsistensi warna dari awal hingga akhir transaksi. Warna yang sama, yaitu merah dan putih, juga merupakan warna yang baik karena aksesibel untuk orang yang buta warna. Selain itu, pada penggunaan Whoosh, kita dominan menggunakan homepage yang sudah diberkati dengan stasiun awal, stasiun tujuan, dan juga waktu keberangkatan. Lalu kita akan dilempar untuk memilih kelas, harga, dan juga waktu detail yang sangat mudah sekali untuk digunakan. Kemudian kita akan dilanjutkan dengan laman pengguna di mana kita dapat memilih nama kita tanpa harus mengisi ulang dari nama lengkap, nick, dan lain-lain karena sudah tersimpan di aplikasi Whoosh. Lalu kita dapat memilih seat yang kosong, melakukan metode pembayaran yang beragam, dan terakhir kita dapat menarik kesimpulan bahwa Whoosh ini merupakan aplikasi yang sudah memenuhi aspek utility, usability, desirability, brand experience, dan UX yang baik. Pastinya suara tersebut sudah tidak terdengar asing lagi di telinga kalian. Benar sekali, untuk selanjutnya kita akan membedah aplikasi yang sering kali digunakan oleh mahasiswa dan mahasiswi ITB, yaitu Microsoft Teams. Microsoft Teams merupakan aplikasi yang menyediakan wadah bagi penggunanya untuk dapat saling berkomunikasi, berkolaborasi, dan berbagi file secara real-time. Baik, untuk selanjutnya kita akan membedah secara langsung aplikasi Microsoft Teams dari aspek yang pertama, yaitu Visibility of System Status, di mana yang kelebihannya yang pertama terdapat fitur Mark as Read di chat, jadi kita dapat melihat bahwa chat kita sudah dibaca oleh pihak lain, ditandakan dengan adanya gambar atau simbol mata di samping kanan chat. Kemudian yang kedua, notifikasinya punya fungsi yang jelas, dan untuk status tugasnya dapat terlihat dengan jelas ditandakan dengan tulisan forthcoming, past due, ataupun completed. Kemudian untuk aspek selanjutnya yaitu World System Match, di mana kalendernya ini sudah sesuai dengan dunia asli. Kemudian notifikasi dari pengirim cepat sekali untuk masuk dan sudah terstruktur di bagian menu utama. Untuk user dan control freedom-nya, kelebihannya itu terdapat pilihan status untuk available ataupun do not disturb dan lainnya. Misalkan di sini di bagian akun kita dapat memilih status kita, ada available, busy, do not disturb, be right back, dan lainnya. Kemudian jika kita ingin mengirim pesan dan kita salah, ada opsi untuk edit message, jadi lebih fleksibel pada fitur chatnya. Untuk konsistensi dan standards-nya, kita dapat melihat di bagian menu utama, di bagian bawah aplikasi, itu logo menu utamanya sudah sesuai dan sudah konsisten dari segi desain serta warnanya. Namun terdapat beberapa logo di bagian menu more yang berbeda dan sangat membingungkan. Untuk error prevention-nya sendiri, misalkan kita tidak sengaja ngeklik hide dari Teams atau hide dari classes. Nah, di sini sudah ada prevention-nya atau ada peringatan. Selanjutnya, di bagian recognition, Microsoft Teams memberikan histori pencarian pada search bar yang diletakkan pada menu-menu seperti activity, chat, dan calendar. Untuk flexibility dan efficiency of use, Microsoft Teams ini memiliki banyak sekali fitur dan user itu fleksibel dapat menggunakan fitur yang mana, dan juga saat user ingin berpindah dari satu fitur ke fitur yang lainnya, itu sangatlah cepat. Untuk desain yang digunakan Microsoft Teams ini umumnya sangat estetik karena menggunakan warna yang selalu konsisten dan terkesan hangat, dan juga desain yang digunakan selalu minimalis umumnya. Dan ada satu fitur yang sangat menarik, yaitu integrasi font dari Microsoft Teams terhadap perangkat. Jadi Microsoft Teams ini menggunakan font yang digunakan oleh user pada handphonenya. Jadi terkesan sangat sesuai. Lalu selanjutnya ada juga kekurangan dari desain yang dimiliki oleh Microsoft Teams, yaitu beberapa logo tidak sesuai dengan fungsi dari aplikasi atau tombolnya. Dan ini menyebabkan kebingungan untuk beberapa orang.
pada saat menggunakan atau sedang mencari fitur. Juga, Microsoft Teams ini memiliki error recovery yang bagus karena mereka memberikan tombol restart untuk apabila terjadi error, dan juga mereka memberikan solusi. Contohnya di sini adalah merekomendasikan sign out dan kembali sign in apabila terjadi error. Terakhir, Microsoft Teams ini memberikan help dan documentation yang sangat baik, yaitu terdapat laman frequently asked questions dan customer service yang dapat digunakan apabila user merasa bingung atau terjadi error. Untuk user experience, ada beberapa hal yang saya alami saat saya menggunakan aplikasi Microsoft Teams. Yang pertama, saya merasa puas karena segala fitur yang disediakan oleh Microsoft Teams itu sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Contohnya adalah kelas notebook dan juga adanya team chat. Lalu yang kedua, saya merasa bahwa saat saya melakukan pekerjaan di Microsoft Teams, itu saya melakukan pekerjaan tersebut dengan lebih efisien karena segala fitur itu bergerak dengan sangat cepat dan sangat responsif. Juga yang ketiga, saya sangat mengapresiasi adanya fitur notifikasi yang diberikan untuk assignment dan juga apabila saya di-mention di team chat. Lalu yang terakhir, saya merasa ada kekurangan yang dalam pengalaman saya, yaitu karena adanya beberapa fitur yang tersembunyi dan membuat saya bingung. Contohnya adalah bagian managing teams dan juga adanya logo yang tidak sesuai dengan fungsi atau nama dari fitur tersebut. Itulah 10 aspek desain yang umumnya digunakan untuk membuat sebuah aplikasi. Kami telah menyampaikan analisis dari 2 software yang menggunakan 10 aspek desain tersebut, dari kelebihan yang mereka miliki dan juga kekurangan yang mereka harus perbaiki. Sekian dari presentasi kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya.